Cinta pertama Sang CEO. Bab 215. La tersenyum dan mengusap rambut panjang wanita itu. Kenapa gak tidur duluan? Aku kan sudah bilang bakal telat pulang. Aku gak bisa tidur, Mas. La menatap suaminya lekat-lekat. Entah mengapa Aisyah merasa sejak pagi ini suaminya itu kadang menghindar saat bersitatap dengannya. Seolah ada hal yang sedang ditutupi. Aku mau mandi dulu, badanku rasanya geras seharian di luar, kalau mau tidur duluan saja. Aku akan tunggu. Ada sesuatu yang mau aku tanyakan, kata Aisyah. Brian tak menyahut. Ia segera melepas pakaian dan melilitkan handuk di pinggang, lalu masuk ke kamar mandi. 15 menit Aisyah menunggu sampai suaminya selesai. Ia sudah menyiapkan piyama untuk suaminya. Mas, kamu pernah bilang padaku kalau di antara pasangan suami istri gak boleh ada yang ditutupi. Benar, kan? Ucapnya sesaat setelah selesai mengancingkan pakaian suaminya. Brian menatapnya dalam-dalam. Rasa bersalah mulai merasuk ke hatinya. 9. Bray, kenapa aku merasa suamiku sedang menutupi sesuatu dariku? Aku minta maaf, Sa. Aku gak ada niat untuk menutupi apapun dari kamu. Brian mengusap ujung mata istrinya yang basah. Kalau begitu, jawab yang jujur, kenapa semalam ada aroma parfum perempuan di pakaianmu? 10. Brian menatap mata istrinya yang basah. Jujur, ia tak tega. Membuat Aisyah menangis adalah sesuatu yang tak pernah ia inginkan. Bila perlu, akan ia beri apapun yang diinginkan wanita itu. Satu hal yang ia takutkan, jika Aisyah kecewa dan marah. Atau tidak mempercayai dirinya. Mas, aku akan lebih sakit andai kamu menyembunyikan masalah dariku. Tangan wanita itu terangkat membelai wajah suaminya. Menatap matanya dalam-dalam untuk meyakinkan. Brian masih terlihat ragu. Untuk mengucapkan sepatah kata pun ia penuh kehati-hatian. Aku minta maaf, Sa. Akan aku ceritakan. Tapi, tolong jangan salah paham atau berpikir terlalu jauh, pinta lelaki itu. Insya Allah. Aisyah mengangguk pelan. Ditatapnya wajah sang suami yang terlihat ragu. Tidak pernah sebelumnya Brian bersikap seperti ini. Ia adalah seseorang yang selalu mengambil langkah tegas dan tidak pernah ragu. Namun, yang sekarang ia lihat, suaminya seperti orang yang tertekan. Seolah ada beban berat yang dipikulnya seorang diri. Agar bisa bicara lebih leluasa, Brian membawa Aisyah untuk duduk di sofa di sudut kamar, sementara ia sendiri berjongkok di hadapannya. Merebahkan kepalanya di pangkuan wanita itu. Aisyah memberi waktu bagi suaminya untuk menenangkan diri. Ia sendiri harus menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk. Apapun yang akan kamu katakan, aku akan berusaha untuk percaya. Bukankah pasangan suami istri seharusnya saling percaya? Bisik Aisyah, mengusap rambut suaminya. Brian pun luluh. La mengangkat kepala untuk menatap wajah teduh istrinya. Setiap kali melihat wajah itu, rasa bersalah merasuk ke hati. Aku gak tahu apa yang terjadi, Sa. Aku gak terlalu ingat. Malam itu aku ada pertemuan dengan seseorang untuk membicarakan kerjasama. Mereka minta kami bertemu di restoran hotel. Aku sendirian karena Bang Arvin ada pekerjaan lain. Terus, Aisyah masih menatap suaminya lekat-lekat. Mereka sampai duluan dan memesan makanan. Tapi, seingatku, aku hanya minum deh. Setelah itu aku gak ingat lagi apa yang terjadi. Saat sadar, aku sudah ada di kamar hotel dan langsung mengusir wanita itu. Brian menatap Aisyah sekali lagi untuk melihat akan seperti apa reaksi istrinya.
Setidaknya, sikap tenang Aisyah membuatnya sedikit lega. Apa yang terjadi? Kenapa Mas bisa ada di kamar berdua dengan seorang wanita? Brian merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Membuka video rekaman CCTV yang sempat diambil Arvin dan menunjukkannya kepada Aisyah. Meskipun hatinya dipenuhi rasa takut, namun Aisyah tetap meraih benda pipih tersebut dan melihat rekaman CCTV. Matanya terpejam dengan hela napas berat saat melihat detik-detik suaminya memasuki sebuah kamar hotel. 11. Bersama seorang wanita. Beberapa menit setelah itu, wanita tadi keluar kamar sambil membenarkan pakaiannya. Kemudian disusul dengan rekaman selanjutnya yang menunjukkan Arvin datang dan membawa Brian keluar. Tolong percaya padaku, Sa. Aku gak ada niat sedikit pun untuk mengkhianati kamu. Aku gak tahu apa yang terjadi di kamar itu. Aku hanya tahu saat tersadar sudah ada wanita itu dan aku mengusirnya, jelas lelaki itu. Aku percaya kamu, Mas. Sekalipun seluruh dunia menghakimi kamu, aku akan tetap ada di belakangmu. Aisyah memeluk suaminya dan mengecup kening. Membelai wajahnya dan menatap matanya yang berkilat oleh genangan cairan bening. Boleh aku tahu siapa perempuan itu? Tanya Aisyah beberapa saat kemudian. Sekretarisnya Pak Hilman. Aku bahkan gak ingat namanya. Aisyah mengangguk pelan, berusaha menenangkan suaminya. Apa Papa sudah tahu masalah ini? Belum ada yang tahu selain Bang Arvin dan Kakak. Aku mau menyelidiki dulu, kalau ada titik terang, baru beritahu mereka untuk minta bantuan. Takutnya, kalau ada yang tahu, masalahnya malah melebar. Aku mendukung keputusan kamu, Mas. Aku percaya kamu. Entah selega apa perasaan Brian sekarang. Beban berat yang sejak kemarin menghimpit dadanya seperti menghilang. Aisyah percaya padanya sudah lebih dari cukup. Makasih, sayang. Makasih sudah percaya padaku. La mendekap wanita itu sangat erat. Tiba-tiba saja, ponsel milik Kia berdering dan menghentikan pembicaraan mereka. Brian meraih kembali ponselnya. Nama kakak sulung yang tertera pada layar ponsel membuatnya segera menjawab panggilan. Iya, Kak. Ucapnya, sesaat setelah panggilan terhubung. Kamu di mana, Dek? Tanya Boy. Di rumah. Kenapa? Hasil pemeriksaan darahmu sudah keluar. Raut wajah Brian seketika berubah tegang. Kakak di mana sekarang? Masih di rumah sakit. Tugas malam. Aku ke sana. Boleh. Tapi kalau kamu sibuk, biar aku jelasin di telepon aja. Nanti aku kirim gambar hasil pemeriksaannya. Biar aku yang ke sana, sekalian mau tanya sesuatu. Ya sudah, aku tunggu. Panggilan berakhir. Brian segera menyambar kunci mobil di atas meja. Melihat suaminya hendak keluar, Aisyah segera bereaksi. Mau kemana, Mas? 12. BMat ke rumah sakit tempat kakak praktek. Hasil pemeriksaan darahku sudah keluar. Jangan pergi sendirian, aku ikut, Mas. Ucap Aisyah cepat. Boleh. Ayo. Aisyah segera mengganti mukena yang menutupi rambutnya dengan himar, lalu mengikuti suaminya keluar kamar. Saking buru-burunya, Brian bahkan tidak mengganti pakaiannya dan hanya menggunakan piyama. Hanya butuh 20 menit perjalanan, mereka sudah tiba di rumah sakit tempat Boy praktek. Mereka bertemu di sebuah ruangan. Gimana, Kak? Tanya Brian sesaat setelah duduk di kursi. Boy membuka segel map rumah sakit dan mengeluarkan selembar kertas dari sana. Ia sendiri baru membukanya karena menunggu Brian datang. Kedua alis tebal lelaki itu berkerut tipis membaca hasil pemeriksaan di tangannya. Sejenak ia menatap Brian dengan tatapan penuh selidik. Aisyah berdebar saking tegangnya. Kamu gak pernah pakai narkotika, kan?
Tanya Boy. Astagfirullah. Gak pernah lah, Kak. Bantah Brian penuh keyakinan. Hasil pemeriksaan darah dan urinmu ditemukan asam lisergik. Aisyah dan Brian saling tatap satu sama lain. Apa itu, Kak? Salah satu jenis narkotika psikotropika yang bisa menyebabkan efek halusinasi dan kadang mengubah persepsi penggunanya. Astagfirullah, tapi aku gak pernah pakai obat-obatan seperti itu, Kak. Ucap Brian sekali lagi. Aku percaya, Dek, tutur Boy. Brian menunjukkan rekaman CCTV hotel kepada kakaknya. Melihat itu, Boy berdecak dan menghembus napas panjang. Seingatku, aku hanya minum deh. Beberapa menit setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi, tutur Brian. Berarti bukan dari deh. Masalahnya LSD gak langsung berefek. Efeknya baru terasa 30 menit sampai 1 jam setelah dikonsumsi dan bisa berlangsung selama berjam-jam. Coba ingat, sebelumnya kamu makan atau minum apa? Gak ada, Kak. Aku minum air mineral di mobil saat perjalanan ke hotel dan ibu punya Bang Arvin. Itu saja. Boy mengangguk dan tampak berpikir. Namun, nada pesan masuk pada ponsel milik Brian mengalihkan perhatian. Brian membuka ponsel di mana tertera pesan dari nomor asing. Kedua matanya pun membulat saat melihat pesan bergambar yang dikirim nomor tersebut. Foto dirinya dengan seorang wanita dalam posisi yang begitu mesra. Sambil nunggu update, aku ada rekomendasi karya teman aku. Judul, Misi 1 Miliar, Menghidupkan Yang Layu. Nama autornya, Mrs. Dolphin. 13. Dari siapa, Mas? Tanya Aisyah, sebab Brian terdiam setelah membuka pesan yang baru saja masuk. Brian tampak ragu untuk menunjukkan kepada istrinya. Khawatir wanita itu akan salah paham lagi. Ia lantas melirik kakaknya. Kak. Seolah paham, Boy langsung mengambil ponsel dan menatap pesan bergambar yang baru saja dikirim dari nomor asing. Meskipun foto Brian dan wanita itu terbilang cukup dekat, namun tetap saja ada yang ganjil di mata Boy. Aku rasa ini disengaja. Kalau bukan orang yang punya niat jahat, mana mungkin dia mau sekadar selfie dengan orang yang sedang gak sadar sepenuhnya. Boy melirik Aisyah dan menunjukkan gambar di ponsel. Melihat itu, Aisyah sempat terkejut. Namun, tidak berlangsung lama karena ia tampak kembali tenang. Jangan gampang terhasut oleh tipuan seperti ini. Aisyah, kamu pasti paham seperti apa suamimu. Andai dia gampang tergoda oleh wanita lain, sudah sejak dulu. Aisyah mengangguk pelan dan tersenyum. Insya Allah, Kak. Aku percaya suamiku, ucap Aisyah, membuat Brian bernapas lega. Alhamdulillah. Memang seharusnya gitu. Boy membalas tersenyum. Brian, apa gak sebaiknya kamu ceritakan masalah ini ke Om? Yo biar bisa bantu kamu. Orang ini sudah punya niat gak benar sampai mengirim foto semacam ini. Tapi gimana dengan Papa, Kak? Aku takut Papa kepikiran dan kondisinya kembali drop. Masalah dengan Bim Bim kemarin saja belum sepenuhnya beres. Insya Allah gak apa-apa. Justru, Papa mungkin akan marah kalau kamu menyembunyikan masalah ini. Menghela napas, ia berpikir sejenak. Akan aku pikirkan dulu. Sekarang masih diselidiki Bang Arvin. Ya sudah. Tapi, kalau ada apa-apa tetap beritahu aku. Insya Allah, Kak. Setelah pembicaraan singkat itu, Brian mengantar Aisyah pulang. Sepanjang perjalanan Aisyah terdiam dan lebih banyak melamun. Ia baru tersadar saat merasakan belayan pada puncak kepalanya. Kepikiran masalah tadi? Tanya Brian yang sedang fokus menyetir di sisinya. Iya, Mas. Ujian kita kok datang silih berganti ya. Dulu karena Mami, lalu karena Arkan. Sekarang, kita sudah sama-sama,
tapi ujiannya masih banyak lagi. Kata Abah, gak ada manusia yang hidupnya benar-benar sempurna karena semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan kesehatan, atau hubungan dengan sesama manusia. Aku sudah berusaha untuk gak mengeluh, tapi ada saatnya hatiku benar-benar lelah. 14. Bu Ajar, sayang. Yang penting jangan meratap. Aisyah mengangguk. Terus masalah dengan perempuan itu gimana, Mas? Apa ada kemungkinan dia mau menuntut sesuatu? Gak tahu. Semuanya serba membingungkan. Menempuh perjalanan selama hampir setengah jam, mereka tiba di rumah. Brian langsung menghubungi Arvin dan mengirimkan gambar dari nomor asing, berikut nomor si pengirim untuk diselidiki. Gimana, Mas? Aisyah mengusap bahu suaminya yang tampak serius. Katanya mau diselidiki dulu. Brian menggenggam tangan istrinya. Aku minta maaf, seharusnya kita bahagia dengan pernikahan kita, tapi malah banyak masalah begini. Selama kamu ada bersamaku, aku akan baik-baik saja. Kita sudah pernah menghadapi masalah yang lebih sulit dari ini. Brian mengecup kening dan mendekapnya. Sebuah pelukan yang berhasil membawa suasana hangat di antara keduanya dan berakhir pada tujuan yang sama. Malam yang semula diisi oleh ketegangan berubah menjadi malam yang indah. Tak butuh waktu lama bagi Arvin untuk bisa mencari tahu pelakunya. Kurang dari 24 jam ia sudah berhasil melacak sang pemilik nomor dan menemukan alamatnya. Yakin, Bang? Tanya Brian saat mendapat telepon dari sang asisten siang itu. Insya Allah. Jadi, mau gerebek sekarang? Tawar Arvin. Kalau bisa, supaya masalahnya cepat beres. Brian menghela panjang. Lah sudah dibuat sangat jenuh oleh masalah ini. Beruntung karena Aisyah mempercayai dirinya dan tidak termakan fitnah. Setidaknya, hal itu benar-benar membantu memperbaiki suasana hatinya. Kurang dari 20 menit, Arvin sudah tiba. Keduanya langsung berangkat menuju alamat sesuai yang didapatkan Arvin. Tidak sulit untuk menemukan alamat itu, mengingat lokasinya tidak terlalu jauh dari kantor. Ini rumahnya. Arvin menunjuk sebuah rumah minimalis dengan cat serba abu-abu. Dia tinggal dengan siapa, Bang? Tanya Brian. Entah. Lah mendesah pelan sambil menatap sang bos. Mau coba masuk? Brian mengangguk. Keduanya lantas turun dari mobil. Arvin mengedarkan pandang ke sekitar rumah tersebut. Sepintas terlihat sepi, seolah tak ada penghuni di dalamnya. Namun, sebuah mobil yang terparkir di halaman dengan mesin yang menyala membuatnya meyakini bahwa sang penghuni rumah ada di dalamnya. Arvin mengetuk pintu berulang-ulang sampai akhirnya, seorang wanita muncul dari dalam rumah dan membuka pintu. Wanita berambut panjang berwarna madu itu sempat dibuat terkejut oleh kedatangan dua lelaki di 15. Rumahnya. Terlebih, ia tentu ingat dengan sosok lelaki yang kemarin malam bertemu dengannya. Hendak langsung menutup pintu, namun Arvin bergerak cepat dengan menyelip sepatunya di antara celah pintu. Lalu, mendorong pintu hingga wanita itu terjerembab ke belakang. Jadi, dia orangnya? Tanya Arvin, dengan tatapan tajam yang menyorot wanita itu. Brian mengangguk. Lah ingat betul wanita di hadapannya itu. Iya, Bang. Dia orangnya. Sekretaris Pak Hilman. Kalian mau apa? Tanyanya gugup, sambil menatap keluar rumah. Berharap akan ada yang melintas dan membantunya. Jangan coba-coba teriak atau kami akan berbuat nekat. Ingat, kamu duluan yang membuat masalah. Padahal kami tidak mengenalmu. Ancam Arvin. Apa tujuanmu melakukan itu? Apa kamu disuruh seseorang? Lah diam dan tak berani mengeluarkan suara. Jawab.
Bentakan Brian menggema ke seluruh ruangan hingga membuat wanita itu tersentak. Wanita itu menunduk seketika. Dalam hitungan detik wajahnya pun menjadi sangat pucat. "Saya minta maaf, saya hanya diminta seseorang untuk melakukan ini. Siapa yang membayarmu?" Semakin terdesak, wanita itu perlahan mundur dengan kepala menunduk. Brian pasti sudah melayangkan kepalan tinjunya andai orang yang ada di hadapannya ini lelaki. "Sayang," ia wanita dan pantang bagi Brian memukul seorang wanita. "Jangan membuatku mengulang pertanyaan." Dalam sekejap wanita itu menunduk dan berlutut di hadapan mereka. Menangis dan memohon maaf. "Ampuni saya. Saya hanya disuruh seseorang mengantar laki-laki yang bertemu dengan Pak Hilman ke kamar hotel. Setelah itu saya disuruh mengambil fotonya. Tapi, ternyata saya salah orang dan bukan dia yang seharusnya ada di sana." Arvin dan Brian saling tatap satu sama lain. Memang, kemarin yang seharusnya bertemu dengan Pak Hilman adalah Arvin. Namun, karena harus mengerjakan hal lain dan tidak bisa ditunda, mereka bertukar posisi. "Siapa yang menyuruh kamu?" desak Arvin seolah tak sabar. Ragu-ragu, dengan menahan rasa takut, wanita itu perlahan menjawab, "Alana." Nama yang baru saja disebut wanita itu, menciptakan kerutan dalam di kening Arvin.